Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Yosifah Irfan Legerom dari Sanggaindi Putra kelas 10E. Di sini saya mengikuti uji SKU poin 11 yang berbunyi mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. AD yaitu anggaran dasar dan ART anggaran rumah tangga. Anggaran dasar memiliki 12 bab. Bab pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga, sifat. Bab keempat, pendidikan kepramukaan. Bab kelima, organisasi. Bab keenam, musyawarah. Bab ketujuh, atribut. Bab kedelapan, hak dan kewajiban. Bab kesembilan, keuangan dan kekayaan. Bab ke-10, pembubaran. Bab ke-11, anggaran rumah tangga. Dan bab 12, penutup. Lalu untuk anggaran rumah tangga memiliki 11 bab. Bab pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga, sifat. Bab keempat, sistem pendidikan kepramukaan. Bab kelima, organisasi. Bab keenam, musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab ketujuh, atribut. Bab kedelapan, pendapatan dan kekayaan. Bab 9, pembubaran. Bab ke-10, lain-lain, dan bab 11, penutup. Pada bab 2 pasal 4 mengenai tugas pokok, yaitu penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Lalu bab 2 pasal 5 mengenai fungsi, yaitu penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda ditandai sistem AMONG, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Di bab 4 pasal 9 mengenai prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Di bab 4 pasal 10 mengenai metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadirannya orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem AMONG dan kiasan dasar. Di bab 4 pasal 11, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Lalu yang terakhir, ada beberapa perubahan AD dan ART Gerakan Pramuka. Yang pertama, pada bab 1 pasal 2 berubah menjadi Gerakan Pramuka merupakan organisasi kependidikan non-formal sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Yang kedua, moto Gerakan Pramuka dimasukkan dalam anggaran dasar pasal 14. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Yang ketiga, bagian ketiga dari bab 4 tentang peserta didik yang sebelumnya hanya 2 pasal menjadi 3 pasal disebutkan dalam pasal 3 untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.